Kita membahas tentang perawatan tanaman indoor. Ini koleksi tanaman indoor di depan rumah saya, yang mana kita menempatkan tanamannya sesuai dengan kebutuhan cahaya. Kita ikuti saja pola alam, karena indoor plant ini sesungguhnya ada yang sesuai pengertiannya minim cahaya ya, kebutuhan cahayanya, tetapi ada juga tanaman indoor plant itu yang sesungguhnya memiliki adaptasi yang luas terhadap cahaya. Artinya dia bisa minim cahaya dan tidak. Jadi kita ikuti saja pola alam dengan cara mengamati bagaimana keadaan rumah kita. Nah, ini saya menggunakan pelindung alami karena tanaman indoor itu memang tidak mau cahaya terlalu terik. Kebetulan rumah saya ini mendapatkan cahaya matahari siang dan sore itu lumayan terik ya untuk Kota Pekanbaru, sehingga saya menanam tanaman-tanaman pelindung terlebih dahulu, yaitu ini tanaman markisa, bunga kertas, dan bunga alamanda, sehingga kondisi di bawahnya menjadi remang-remang atau cahayanya itu tidak terik lagi, tidak langsung, jadi terlindungi oleh pohon-pohon alamanda, markisa, dan bunga kertas ini. Kalau kita tidak menggunakan pelindung alami, maka mau tidak mau kita menggunakan paranet. Nah, kalau paranet diletakkan di depan rumah itu tidak lagi mengikuti pola alam dan juga tidak indah. Itu hal yang utama yang kita lakukan dalam perawatan adalah menyesuaikan cahaya matahari. Sedangkan perawatan yang umum kita lakukan itu ini ya, sebentar kita cari slide-nya. Nah, ini apabila ini perawatan yang kita lakukan itu penyiraman, itu kalau dilakukan apabila keadaan media tanam itu mulai mengering, kemudian beri mulsa organik, misalnya serat sabut kelapa, akar pakis, untuk menjaga kelembaban tanah sehingga tanah tetap lembab. Kemudian pastikan lubang pot itu lancar agar tidak ada air yang tergenang, karena air yang tergenang itu menyebabkan akar menjadi busuk. Agar media tanam itu banyak menyimpan air, maka disarankan memberi campuran kokopit yang agak banyak. Atau kalau yang sintetis kita bisa menggunakan hidrogel serbuk, yang mana 1 sendok teh itu bisa menjadi 1 liter, mengembangnya menjadi 1 liter. Bayangkan bagaimana dia berkali-kali lipat sampai 200 kali lipat menyimpan air. Itu gunanya terutama apabila tanaman-tanaman yang akan kita tinggal bepergian yang cukup lama. Nah, sedangkan perawatan hama dan penyakit, sedangkan perawatan umum yang kita lakukan itu seperti kita perlu memberikan vitamin B1, terutama saat pindah tanam. Vitamin B1 itu ada yang organik ya, atau saya juga terkadang menggunakan yang vitamin B1 yang sintetis seperti merek Epot itu ya, terutama saat-saat ketika akan pindah tanam supaya tanaman tidak stres. Kemudian berikutnya adalah ini, gunakan media tanam yang ideal. Ini salah satu perawatan ya, yaitu sekam bakar ditambah kokopit ditambah kohe atau kompos dengan perbandingan 1:1 banding 1. Tidak usah menggunakan tanah. Dengan media tanam ini maka unsur hara yang tersimpan di dalamnya cukup banyak, kemudian ringan sehingga mudah kita melakukan penataan atau pindah-pindah tempat, karena tadi kan kita harus menyesuaikan tempatnya itu dengan keadaan cahaya, karena cahaya ini kadang-kadang berubah-ubah. Kemudian selain itu, dengan media tanam yang seperti ini, kalau kita nanti melakukan repotting atau pemisahan anakan itu mudah, tidak berat dan tidak merepotkan. Sedangkan perawatan per pekan itu biasanya kalau saya itu menyiram dengan pupuk
NPK atau gromor ya, yang kandungan nitrogennya tinggi. Atau kalau yang menganut organik murni, yang ke tanaman hias juga perlu pupuk organik, itu bisa dengan menggunakan kompos. Kalau saya pribadi khusus sayur, saya menggunakan pupuk organik 100%, tapi kalau untuk tanaman hias saya masih menggunakan pupuk sintetis, yaitu saya menggunakan yang mereknya Gromor. Kemudian agar warna daun cerah, kita bisa memberikan hormon dan pupuk mikro. Contohnya itu epot ya, itu ada hormon yang memang mencerahkan warna daun. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu lagi sebetulnya menggunakan kilat-kilat daun itu, cukup dengan hormon ini. Tapi kalau kita ingin menggunakan kilat daun juga boleh. Dan jangan lupa perawatan yang penting adalah rutin kita mengambil daun-daun kering yang di bawahnya. Nah, sedangkan pengendalian hama dan penyakit, ini saya tulis OPT, yaitu istilah pertanian, itu artinya organisme pengganggu tanaman. Walaupun sebenarnya mereka bukan mengganggu, mereka itu butuh makan sebetulnya. Dan dia minta sedekah ke kita sebagai manusia. Nah, sebagai orang yang mengerti budidaya tanaman, kebetulan latar belakang saya memang budidaya tanaman ya, pengendalian itu sebaiknya memang diawali yang utama itu mekanis dan biologis. Kalau mekanis itu artinya kita ngambil langsung dipotes gitu ya. Atau biologis menggunakan musuh alami. Misalnya kalau kutu daun itu musuh alaminya ladybug, keong tanpa cangkang itu musuh alaminya kodok dan lain sebagainya. Kemudian kita harus memberikan kompos atau pupuk organik cair itu secara rutin supaya daya tahan tanaman itu bagus. Jadi bukan cuman manusia yang perlu daya tahan tubuh yang kuat, tanaman juga. Walaupun sebenarnya tanaman hias ini, apalagi yang tanaman hias indoor itu minim sebetulnya hama dan penyakit. Tetapi apabila tanaman hias kita terserang hama dan penyakit, berikut contoh pengendalian OPT yang bisa kita lakukan. Mana slide-nya ini ya? Untuk mencegah busuk akar atau tanaman yang tiba-tiba layu akibat adanya jamur ya atau bakteri, itu kita kasih yang namanya trichoderma, itu alami ya, bisa berupa mol nasi, itu kandungannya trichoderma. Tapi kalau kita pingin beli yang sudah jadi, ada itu mereknya Trichoge. Kemudian apabila daun tanaman hias kita itu ada bercaknya ya, bercaknya itu biasanya tuh karena bakteri. Nah, sesuai dengan saran saya tadi, sebaiknya langsung kita buang yang terkena, kemudian kita buang jauh-jauh, dipangkas ya. Tapi jika terlalu banyak dan tidak mungkin untuk dipangkas, maka bisa diberikan bakterisida alami, itu mereknya Nordok. Maaf ya menyebut merek supaya tidak salah, supaya lebih jelas aja gitu. Dan ini opsional, tidak harus ini. Mungkin banyak merek-merek lain ya. Sedangkan apabila kita temukan di tanaman hias itu ada bercak-bercak seperti peta, bercak-bercak putih, maka kita bisa bikin perangkap lalat ya. Itu dengan menggunakan feromon namanya petrogenol. Petrogenol itu diekstrak dari tanaman selasih. Atau bisa kita gunakan tanaman selasih itu sendiri, diremas-remas, kemudian ditaruh di kapas, bikin perangkap dari botol bekas. Sedangkan kalau kutu daun, itu kita bisa menggunakan pestisida nabati mereknya Naturo. Lagi-lagi saya nyebut merek, bukan endorse ya, tapi semata-mata hanya sebagai contoh aja supaya lebih mengerti, dan sebetulnya mungkin ada merek lain. Atau kita bisa gunakan ekoenzim, dan itu cukup efektif. Sedangkan apabila tanaman hias kita itu habis oleh ulat atau belalang, kita bisa bikin perangkap. Salah satu mereknya itu Glumon ya, banyak merek lain, ada Cherrybelle dan lain sebagainya. Dan itu memang kayaknya itu zat kimia ya.
tetapi dia hanya perangkap aja, jadi nempel ya, nempel hamanya di sana. Tapi saya pribadi tidak menggunakan ini hanya semacam menambah wawasan saja apabila diperlukan. Kemudian pengkilat daun itu banyak ya, pencinta tanaman hias itu menggunakan pengkilat daun. Saya pribadi tidak pernah menggunakan pengkilat daun, saya suka kilat alami dari daun itu sendiri. Namun beberapa teman itu ada yang menggunakan pengkilat daun yang alami, itu menggunakan zaitun murni. Jangan gunakan zaitun yang mengandung pewarna bukan pewarna, pewangi atau sejenis zat tambahan lainnya, itu berbahaya buat daun. Selanjutnya, ini ada perawatan khusus ya untuk tanaman merambat itu. Kita beri turus ya, turus yang terbuat dari sabut kelapa atau petmos, atau bisa juga dari lumut, itu dibalut di paralon plastik, itu paralon apa yang biasa kita gunakan itu ya, dibalut kemudian diikat dengan tali, yang mana nanti di turus itu akan menempel akar-akar gantung. Jadi tanaman rambat ini ada dua ya, ada yang memiliki akar gantung, ada yang tidak. Nah, yang pakai turus sabut kelapa ini diutamakan yang memiliki akar gantung ini, seperti sirih gading, sirih merah, monstera, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pemberian turus, ini contohnya ya, turus, ini turus membeli jadi ya, seperti ini bentuknya. Ini seperti ini bentuknya. Nah, ini tanaman hias yang saya ambil di hutan ya, di liar-liar lah gitu. Jadi kalau di alam itu sama sekali tidak terlihat cantiknya karena dia merambatnya itu tidak teratur. Nah, dengan diberikan turus dia teratur. Nah, ini bisa sampai nanti ke atas tinggi. Jadi sangat cantik ya. Nah, ini turus yang bisa kita bikin sendiri. Ini saya bikin sendiri. Gagang sapu bekas atau paralon ya, itu dililit dengan sabut kelapa, kemudian dililit lagi dengan tali sehingga kuat. Nah, ini yang merah ini keladi yang mahal ya, saya padukan nanamnya dengan keladi yang saya ambil di alam yang liar. Jadi saya suka mencari-cari tanaman hias di alam yang waktu itu belum booming tanaman hias, sehingga keberadaannya itu seperti tidak diperlukan gitu, sehingga saya ambil dan ternyata sekarang berharga gitu. Nah, ini kalau dilihat dari sudut depan ya, dari sudut depan halaman ini seluruhnya saya desain sendiri tanpa ada jasa desain interior atau apalah semacamnya, karena dengan kita merancang sendiri desain halaman kita, maka kita akan sambil belajar apa yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama dalam hal kecocokan penempatannya dengan keadaan cahaya matahari dan kelembapan tanaman. Kemudian dalam perjalanannya kita akan semakin terkoneksi dengan alam karena kita tidak instan, kita merancang sendiri dengan cinta. Demikian beberapa perawatan tanaman yang perlu dilakukan, yang mana sebenarnya tidak seluruh perawatan yang saya sebutkan tadi rutin kita lakukan, karena tadi saya katakan tanaman hias itu minim sekali dengan hama penyakit. Tidak seperti tanaman sayuran, cuman saya berikan teori-teori tadi karena ada kalanya diperlukan gitu. Demikian, terima kasih.